Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh pakar telematika Roy Suryo. Putusan ini menegaskan bahwa penetapan status tersangka terhadap Roy Suryo dalam kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo adalah sah demi hukum. Sidang pra-peradilan digelar di ruang sidang 02 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin siang 20 Juli 2026 dipimpin Hakim Tunggal I Ketut Darpawan. Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim menilai langkah penyidik Polda Metro Jaya dalam menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi sudah sesuai prosedur dengan dua alat bukti yang sah. Pengajuan pra-peradilan setelah berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan merupakan penyalahgunaan prosedur hukum. Menurut Hakim, Roy Suryo berupaya menunda proses pemeriksaan pokok perkara dengan mengajukan pra-peradilan. Pengajuan pra-peradilan dinilai sebagai upaya mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara dan penyalahgunaan pra-peradilan. Dengan begitu, permohonan pra-peradilan Roy Suryo terkait status tersangkanya untuk seluruhnya ditolak. Bahkan, permohonan pra-peradilan ini dianggap tidak relevan sebagai penyalahgunaan prosedur hukum. Menimbang bahwa tindakan pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan terkait penetapan tersangka setelah pelimpahan perkara dan setelah pra-peradilan pertama mencapai tahap kesimpulan adalah bentuk nyata upaya untuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Menurut Hakim, upaya ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan pra-peradilan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pra-peradilan ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pemohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 89, pasal 160 ayat 3, pasal 163 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 dan peraturan undang-undangan lain yang bersangkutan, mengadili: 1. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. Pada gugatan Roy Suryo sebelumnya, hakim yang sama mengabulkan sebagian permohonan Roy Suryo. Saat itu, hakim menyatakan tindakan penggeledahan dan penahanan oleh penyidik adalah cacat formil. Dengan diketuknya putusan, maka status tersangka kasus dugaan fitnah tetap melekat pada Roy Suryo. Kasus pidana utamanya pun dipastikan akan tetap berlanjut ke meja hijau. Terpisah, Polda Metro Jaya menghormati putusan hakim yang menolak gugatan pra-peradilan Roy Suryo. Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Abrianto Pardede menyebut, permohonan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo tidak lagi relevan. Hal ini bisa dianggap sebagai upaya menunda proses pemeriksaan pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sementara itu, Roy mengaku menghormati dan mengapresiasi putusan Hakim Tunggal I Ketut Darpawan. Roy menyinggung jika hakim yang sama sebelumnya pernah mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan pertama yang diajukan terkait penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Namun, dalam putusan kali ini, hakim menyatakan permohonannya terkait penetapan tersangka tidak dapat diterima karena persoalan waktu pengajuan permohonan. Ya, hari ini 20 Juli 2026 kita telah mendengar bersama putusan dari Hakim Tunggal Pak I Ketut Darpawan untuk permohonan kami yang kedua. Saya selaku pribadi tetap mengapresiasi putusan tersebut dan tetap mengaturkan terima kasih atas putusan pra-peradilan kami yang pertama, yang waktu itu beliau orang yang sama memutus untuk kemudian mengatakan penangkapan, penahanan, dan juga penggeledahan itu tidak sah. Dan hari ini beliau memutuskan bahwa penersangkaan dengan pasal 32 Undang-Undang ITE itu dikatakan tidak dapat diterima karena masalah timing.
Meski demikian, Roy menyebut hal tersebut sebagai sesuatu yang lumrah dalam proses peradilan. Sementara, langkah hukum selanjutnya, Roy Suryo sepenuhnya menyerahkan kepada tim kuasa hukumnya, termasuk kemungkinan mengajukan pra-peradilan untuk keempat kalinya. Roy mengungkapkan bahwa pra-peradilan ketiga telah didaftarkan dan dijadwalkan bersidang pada 28 Juli 2026. Permohonan tersebut berkaitan dengan tuntutan ganti rugi atas putusan pra-peradilan pertama yang sebelumnya dikabulkan sebagian oleh pengadilan. Demikian headline iNews hari ini. Anda bisa terus mengupdate berita-berita terkini hanya di iNews ID. Saya Fitrianda Hilba Siregar, sampai jumpa.